warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz pimpinan Majelis Zikir Sholawat, Bapak-bapak para pengurus Majelis Zikir Sholawat, para anggota, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir di Masjid Al-Amin Komplek Cendana Indah Saigon ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena kita diberikan nikmat kesehatan dan terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Di awal-awal tadi sore kita agak sempat ragu-ragu dan mudah-mudahan tidak hujan. Alhamdulillah sampai saat ini Allah berikan berkahnya kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, dan karenanya juga kita bisa berkumpul malam hari ini. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Pak Ustadz, pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat datang di Masjid Al-Amin Komplek Cendana Indah yang pada malam hari ini menjadi tempat pelaksanaan zikir salawat. Kemudian kami atas nama pengurus masjid sekaligus Ketua RW di lingkungan Komplek Cendana Indah ini menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan Majelis Zikir untuk menempati masjid kami sebagai tempat pelaksanaan zikir salawat pada malam hari ini. Tentu dalam pelaksanaannya tempat kami ini sangat terbatas di area perumahan, karena itu mohon maaf jika area ini mungkin kurang pas, jalannya sempit dan sebagainya. Kemudian penerimaan kami mungkin tidak sesuai dengan harapan, tempatnya juga di lapangan panas gitu Bu. Tapi sekali lagi dengan niat tulus ikhlas kita berkumpul malam hari ini, dan kami menerima kehadiran bapak ibu-ibu dengan lapang dada. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada keliru salah selama pelaksanaan di tempat kami ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada pengurus Majelis Zikir yang telah memberikan kepercayaan kepada masjid kami untuk menjadi tempat pelaksanaannya. Mudah-mudahan ini adalah silaturahmi atau silaturahim yang tak pernah putus untuk kita semua. Tentu dengan memanjangkan silaturahim ini banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Paling minimal kata Rasulullah, rizki kita akan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada para warga di Komplek Cendana Indah yang sudah mohon maaf sedikit terganggu mungkin dengan ramainya kita di sini, tetapi mudah-mudahan ini berkah untuk kami di komplek ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini jadi berkah untuk kita semua. Mudah-mudahan, dan terakhir juga kita berharap mudah-mudahan dengan lantunan bacakan ini kita mengharapkan betul syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari kami. Mohon maaf apabila keliru dan salah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Zulkifli, Bapak Haji Zulkifli Abdullah MAG, Masya Allah, yang telah memimpin
kepanitiaan, kepengurusan untuk pagelaran majelis ta'lim dan solawat Ashabul Maimanah dalam syiar kemas solawatnya, bekerja sama dengan pengajian atau majelis ta'lim Aswaja. Aswaja ini singkatan Ahli Sunnah wal Jamaah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan juga turut serta berpartisipasi ibu-ibu dari pengajian Al-Amin, Masjid Al-Amin, Komplek Cendana Indah, Segon. Dalam sambutan beliau tadi mewakili ketiga elemen ini, pengurus Masjid Al-Amin, Majelis Ta'lim Aswaja Kalimantan Barat, dan pengajian ibu-ibu Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan pengajian atau Majelis Ta'lim Aswaja, Masjid Al-Amin, dan pengajian Al-Amin selalu dalam istiqamah. Bersama-sama kita beramal, berbuat baik, berbagi ilmu, berbagi syiar. InsyaAllah tadi kata beliau, jalinan silaturahminya akan terus panjang mengalir Pak Haji. Kalau kali ini kami datang, nanti kami pula yang mengundang. Mudah-mudahan berkenan hadir. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bu, dah lah Bu, diam loh Bu. Sabar, diam loh. Satu-satu bercakap. Film sinetron, pernah nonton sinetron Bu? Sinetron tu kok bercakap satu-satu kan? Satu bercakap, satu dengar. Ini enggak, sama-sama kita sama-sama bercakap. Berarti ibu enggak ada bakat main film sinetron. Dah. Pagi-pagi pergi ke pasar, singgah membeli si nasi kuning. Selama ini Malaya Ipen besar, kali ini kita buka kitab kuning. Dah lama kita tidak melanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita bersolawat, saya disuruh ceramah. Kalau di ceramah bagus, kita buka kitab, jadi dapat ilmu juga sebelum bersolawat. Izin Pak Ji. Halaman 26 Bapak Ibu semua, Babus Sabri. Kalau yang lalu kita belajar bab niat. Bab niat. Semua amal, semua perbuatan Allah mengukurnya dengan niat. Maka lazim kita melazimkan setiap amal itu sesuai niat, apapun yang kita kerjakan. Dan niat yang terbaik adalah ilallahi wa rasulih, sesuai hadis Nabi. Tujuannya untuk Allah dan Rasulnya. Selanjutnya bab sabar. Main sinetron, film sinetron loh. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Firman Allah ini dalam surah Ali Imran ayat 200 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, isbiru. Ada dua kata di sini. Allah suruh isbiru wasabiru. Wasabiru. Perintah Allah ada dua jenis. Pertama, bersabarlah. Dan yang kedua, bersabarlah. Tapi apa beda isbiru dengan sabiru? Bedanya kata ulama tafsir, isbiru itu bersabar terhadap menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu isbiru yang pertama. Jadi sebagai orang beriman, Allah perintahkan kita sabar menjalankan perintah Allah. Diperintahkan solat, jalan, biar letih, biar capek, tetap kita tunaikan. Diperintahkan puasa, biar lapar, tetap kita kerjakan. Perintahkan zakat, tetap kita tunaikan. Perintahkan haji umrah, biar keluar modal, biar keluar duit, kita tunaikan. Mudah-mudahan jemaah kita yang ada berangkat haji tahun ini, ya, dalam keselamatan pergi sampai kembali,
hajinya haji umrah mabrur, ya, mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Baik kita maupun keluarga kita siapapun. Tetapi juga diperintahkan sabar dari menahan nafsu kita. Ini yang agak berat. Sabar yang level kedua nih. Kalau level pertama taat dengan perintah Allah itu gampang Pak Bu. Tapi sabar yang kedua mulai tinggi. Sabar untuk tidak bermaksiat. 600 ganjarannya. Kali maksud saya kelipatannya. Seandainya 300 sabar atas perintah Allah, maka sabar untuk tidak bermaksiat itu seakan 600. Ini jauh mikrofon nih. Nah, tidak bermaksiat, kalau ada nahan dosa yang akan kita lakukan nih berat daripada mengerjakan perintah Allah. Berat luar biasa. Kalau kita nih nak menggunakan maksiat di seluruh badan kita ni gampang. Menahannya pun susah. Mata kita dijaga dari dosa. Mulut kita dijaga dari mengucap yang memanggil dosa. Coba diganti, didekatkan itu channelnya. Kemudian telinga kita dijaga untuk mendengar yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berat. Dan ayat yang ini perintah selanjutnya wasabiru. Nah, ini yang berat juga, dari sabar terhadap menjalankan perintah Allah dan tidak bermaksiat. Kemudian sabar atas kejahatan yang ditimpakan kepada agama kita, kepada diri kita, keluarga kita, dan siapapun yang juga terkait dengan kita. Ini yang berat lagi. Kalau ada yang ingin merusak, menodai agama kita, maka kita disuruh bersabar. Bersabar yang dimaksud bukan diam, tetapi melawan dari musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diartikan sabar nih, diam ya, diapakan orang diam ya, itu sebenarnya bukan sabar. Apalagi agama dinistakan orang, dihina orang, diam ya kita, itu bukan sabar, itu bodoh namanya. Kata Nabi, aku nih manusia yang paling syadid kalau yang dilawan itu adalah orang yang menistakan agama. Marahku ini marah yang paling garang. Tidak ada manusia yang bisa melebihi garang Nabi Muhammad SAW. Nah, bukan berarti diam, tetapi bila diriku yang dihina, aku diam, aku sabar. Ini yang harus kita bedakan. Jangan kita nengok orang tu diapakan pun ini tu dia diam, tetapi agama pun dia diam juga. Harta dia pun, keluarga dia dihina, dia diam juga. Nabi marah kalau keluarganya dihina. Itulah saya bilang tadi. Itu ayat yang pertama, tentang Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Selanjutnya dalam surah Al-Baqarah Allah juga berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami pasti uji kalian dengan lapar. Lapar itu maksudnya luas. Hidup dalam keterbatasan, kemiskinan. Sabar nak kita dengan ujian itu? Kekurangan. Orang beli TV baru, kita tak dapat beli TV baru. Orang motor baru, kita naiklah motor yang mahal 80.
Terkadang nih kita tidak mampu menahan kesabaran itu, diuji dengan kelaparan, wa naqsim minal amwal, kemiskinan dari harta, kurangnya. Semakin kita diuji dengan lapar dan harta yang kurang, maka semakin itulah Allah sedang mempersiapkan yang terbaik kalau kita mampu melewatinya dengan sabar. Wal anfus, diambilnya orang-orang yang tersayang di antara kita. Meninggal bapak kita yang kita sayang, meninggal ibu kita, meninggal pasangan kita, bahkan meninggal anak kita. Allah sedang menguji, tapi janji di ujungnya, wa basyiris sabirin, kata Allah, beri kabar gembira kalau dia semua mampu bersabar melalui itu semua, kelaparan, kekurangan harta, jiwa yang hilang, tak ada makanan minuman, maka kata Allah dia mampu bersabar, beri kabar gembira dengan dia. Apa kabar gembiranya? Mana selawat mik nih? Surganya wa ta'ala. Bang Is, pindah sedikit kali, jauh. Nah itu ya. Selanjutnya, nah ini yang ayat itu tadi surah Al-Baqarah. Selanjutnya surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tidak pakai kira-kira, tidak pakai hitung-hitung, tidak pakai apa. Kalau solat ada hitungannya, pahala 27 kalau berjamaah, ya kan? Kalau ibadah-ibadah yang lain Allah sebut, tetapi kalau sabar tidak ada ganjarannya. Seperti Allah tuh kalau kita nyiram air centong, mengeluarkan air secentong, itu pahala yang dikeluarkan. Tetapi untuk ibadah yang bernama sabar itu Allah pakai siram, seakan-akan satu baskom itu dicurahkan habis kepada kita. Tidak ada kira-kira kita ni diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kira-kiranya. Nah, itu yang perlu diketahui. Kemudian walanabluwannakum, nah ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terakhir. At-tuhuru syatrul iman, kata Nabi, walhamdu tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru dhiya, wal qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kesucian itu syatrul iman, bagi sebagian daripada iman. Orang yang suci bersih, ini nanti ujungnya tentang sabar. Suci bersih itu menandakan dia beriman. Makanya lah di dalam wudu, di dalam solat, semua syaratnya harus bersih. Di dalam ibadah semua harus suci bersih. Karena landasan awal daripada keimanan itu kesucian. Suci daripada badan kita, suci daripada pakaian kita, tempat kita, bahkan suci dari hati kita. Itu yang pertama. Yang selanjutnya kata Nabi, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah, mengucap alhamdulillah itu tamla'ul mizan, memenuhi timbangan di hari akhirat. Banyak-banyak kita alhamdulillah, alhamdulillah. Pergi setiap solat kan 33 kali alhamdulillah, alhamdulillah. Itu akan memenuhi penuh, menambah berat daripada timbangan kita di hari akhirat. Maka setiap doa, ya bahkan khutbah Jumat,
itu diwajibkan, diharuskan menjadi rukun kita mengucap alhamdulillah. Itu bentuk rasa syukur kita secara lisan. Dan Allah paling menyenangi, paling menyukai kalau ada hambanya yang suka memuji dirinya. Kemudian wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ay tamla'u ma bainas samawati wal ard. Subhanallah walhamdulillah itu kata Nabi, dia itu sama penuhnya, sama banyaknya. Kalau kita mengucap itu sekali seperti seisi langit dan bumi. Bayangan Pak Bu, bumi ya dah seluas apa, langit belum lagi hamparannya, berlapis-lapislah pula. Ucapan subhanallah walhamdulillah itu sama seakan-akan memenuhi seisi langit dan bumi yang kita diami sekarang ini. Dan terakhir, wassalatu nur, salat itu cahaya, nur. Kalau kita solat maka kita memiliki cahaya. Makalah kata Al-Quran di dalam kata Allah dalam firman yang lain dalam Al-Quran, simahum fi wujuhim min asari sujud, itu kan ada cahaya orang bekas sujud dari, artinya cahaya dia pendiri atau penegak solat. Setiap kita kalau mau dalam hidup kita ini punya cahaya, maka jangan jauh-jauh mendapatkannya melalui solat yang kita lakukan. Kemudian was-shadaqatu burhan, sedekah itu bukti. Kata Nabi, tadi udah kita nih banyak mengucap subhanallah walhamdulillah, dan kita menjaga kesucian kita dari bagian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan solat kita menjadi cahaya dalam hidup kita, dan sedekah itu bukti daripada semuanya itu. Bukti memberikan tanda kepada kita bahwa kita ini orang beriman. Berbagi dalam infak, sedekah, zakat itu menunjukkan bukti kita. Tetapi yang terpenting ujung daripada hadis ini, was-sabru diyaun. Sabar itu cahaya juga, dia itu. Tetapi bedanya, kalau nur itu cahaya yang tidak ada nilai panasnya. Seperti Allah dalam firman Allah, alladzi khalaqas samaa diya'an wal qamara nura. Allah jadikan matahari cahaya, tapi dia, Allah pakai kata dia. Dan Allah jadikan bulan pun cahaya, tapi pakai kata nur. Allazi ja'ala khalaqas samaa khalaqas syamsa diya'a, menciptakan matahari sebagai cahaya. Dia yang dimaksud yang mengandung kata panas dan membakar. Nah, disinilah sabar yang dimaksud. Sabar yang memberi cahaya itu karena dia telah diberikan kesulitan terlebih dahulu, ujian dulu, hal yang panas dulu yang dialaminya, barulah dilihat di situ sabar tidak dia. Begitu dia mampu sabar menjalaninya, maka muncullah cahaya dari itu semua. Nah, jadi kalau bab sabar ini memang berat Bu. Sabar memang berat. Kalau ngomong pandai. Kalau kita orang dapat musibah, Pak Jai dapat musibah, sabar ya Pak Jai. Ya, kau pandai ngomong ya, coba kau. Memang berat. Banyak yang hanya pandai ngomong, tetapi sabar itu gandengnya itu sama tuh, kuat posisinya dengan solat. Bahkan Allah suruh wasta'inu bis sabri was salat. Allah suruh kita kalau dalam kesulitan mengadunya ke mana? Mengadunya kepada Allah dengan cara dua, solat dan sabar. Minta wasta'inu, kalau arti kata-katanya itu minta tolonglah dengan solat dan sabar. Begitu kita dapat musibah, ngadu dengan Allah
dan banyak-banyak sabar. Begitu kita dapat kesulitan, orang semua ni dah berangkat umroh, kita belum, duit belum cukup. Di mana kita nak menahan? Itu tadi level sabar yang kedua, untuk tidak bermaksiat. Dari mana kita mengadu itu semua? Mengadu kepada Allah dengan cara solat dan sabar. Kira ngurus jamaah banyak-banyak ni mudah ke? Tidak mudah. Tadi tu masihlah sibuk tu, kawan-kawan tu motong kupon. Tidak perlu kira-kira ngurus jamaah tak pakai mak-mak. Perlu sabar betul-betul. Yang udah kita sampaikan pun masih ditanya, yang udah dijelaskan pun masih diulang. Ngurus jamaah bukan gampang, perlu kesabaran. Allah memang tidak menjanjikan kemudahan, tapi Allah mengulang 2 kali di dalam firman-Nya bahwa setiap kesulitan ada kemudahan. Allah tidak janjikan hidup kita ni mudah. Kalau kita ni tidak sabar menjalani hidup kita, dah lah. Kalau Ashabul Maimanah ni tidak sabar ngurusnya, dah lah. Tak tentu wudu dah. Tetapi Allah lihat bagaimana Allah mencurahkan tadi pahala yang tanpa terhitung-hitung. Masya Allah. Ibu tahu tak, tanggal 25 kita di Jalan Apel tu, sekalbar nonton kita. Sekalbar, tidak susah-susah, melalui postingan Instagram Pak Gubernur ya, semua sekalbar nonton. Yang ditelepon tu saya tahu, dari Ketapang nelpon, dari Balai Karangan nelpon, semua tu yang dari kabupaten tu rata-rata menghubungi. Coba-coba nak nanya kalau ngundang ke sana macam mana. Yang Ketapang ni nundang pakai apa caranya? Saya bilang ini bukan sikit-sikit 700 Pak Haji Salman. Kata nama tu Pak Haji Salman. Nak undang enggak? Yang saya maksudkan apa? Dari kita sabar, berselawat, berkeliling ke mana-mana, nguruslah terbiat mak-mak ni, yang bapak-bapak pun samalah. Ngurus ni usaha, putar-putar, Allah naikkan derajat kita. Viral majelis kita. Udah sekalbar, udah ninting kita semua ni. Siap-siap ya. Nah itu kalau Allah mau mengangkat derajat. Nah ini nih nanti nih mesti sabar. Udah saya pikirkan pengalaman dah tahun lalu. Mau bagikan kupon daging kurban. Ini tidak bisa sekaligus bagikannya. Ya, daging kurban ini kuponnya bukan dagingnya. Nah, dagingnya belum, masih dah. Alhamdulillah sudah kita belikan beberapa yang berkurban tuh. Juga Bapak Ibu nih yang masih mau ikut berkurban silakan, masih terbuka 5 jenis. Kita sudah ada 5 grup. Tapi masih ada yang perlu yang dicukup-cukupkan. Sila. Cuma 3.300.000 ya. 3.300.000 dapat berkorban bergabung. Kemana nanti dagingnya? Ke kita gak semuanya. Dipotong di rumah Pak Syaukani Banjar Serasan. Malam ini bagikan kuponnya. Nanti ada khusus untuk malam ini yang tinggal di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Di luar Pontianak Timur nanti loh. Episode berikut bagikan. Sabar, betul? Selesaikan Pontianak Timur loh. Nanti makanya habis acara Pontianak Timur bertahan. Kan yang jauh-jauh dah boleh balik, yang Pontianak Timur dekat bertahan. Bagikan Pontianak Timur. Caranya macam mana? Udah saya tuntun dalam grup tu. Tulis dalam kertas kecil nama Fatimah misalkan, nomor WA sekian. Dah itu ya, serahkan kepada pengurus. Nanti pengurus bertukar, pengurus ngasih kupon tu nanti di kertas putih yang diserahkan jamaah tu tulis gak nomor kupon tu. Dah
Dan jangan lagi udah dapat kupon tuh berputar balik lagi, hantar lagi kertas baru. Rupanya dinulis kertas 2-3 butik nama dia ya. Jujur, sama-sama jujur. Maklum kita tidak kenal nih siapa orang datang lagi, datang putih ya semua. Panitia mana kenal. Rupa dia berputar lagi, hantar lagi nama dia lagi. Dapat dia 2 kupon, tidak boleh. Dan tidak boleh diwakilkan. Itu ni kan saya bilang sabar, berletup-letup apa saya, Pak Ustaz saya mewakili bawa ini, Pak Ustaz saya ni mewakili ini, dia tak bisa datang. Pusing banget saya. Tak bisa kata saya, tak boleh diwakilkan. Biar suami isteri, saya mewakili suami saya, tak boleh. Biar suami itu datang, pergi selawat, tak ambil untuk diri dia, serahkan kertas kecil, nama siapa, nomor HP, dah nanti panitia akan menulis nomor kupon di kertas putih itu, kuponnya itu dikasih, jangan hilang. Kupon itu nak dipakai ngambil daging hari kedua Idul Adha. Nah ya, malam ini usus Pontianak Timur, pertemuan berikutnya tanggal, subhanallah, ini nih tak ada nih, kita break dulu karena saya bingung di minggu depan tanggal 9 Pak Wahab tuh ngambil hanya 200 orang. Nah, tanggal 10 di Jalan Tepuk 150 orang. Jadi kapan kita mau masukkan jadwal besar nih? Malam Sabtu, malam Minggu keduanya. Nah, jadi udahlah kosong kalau minggu depan. Nah, nanti saya pilih nih, mungkin yang 200 orang nih dan udah ngambil kupon malam ini tidak saya undang. Itu gaya 150 yang udah ngambil kupon malam ni ndak saya undang. Rasa kau Pontianak Timur ambil lah malam ni. Jangan nak suka-suka dapat kupon malam ni, ndak diundang minggu depan. Nanti pertemuan besarnya kapan? Malam 8:30 kita selawat. Pertemuan besarnya tanggal 15 malam Sabtu sekali lagi di rumah dinas Pak Wali Kota Pontianak Edi Kamtono. Itu bertemu semua. Di situ dia baru kumpul semua. Di rumah siapa Bu? Dinas Pak Wali Kota Edi Kamtono di BLKI. Berarti itu tanggal 15 Jumat malam. Mudah-mudahan nyusul malam besoknya, malam Minggu tanggal 16 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat malam juga. Maka ada datang dari Bangkalbang nih, ada datang belum? Alhamdulillah. Kemudian dari Andalus bagi hadiah motor. Iya di Pendopo tuh bagikan hadiah motor. Luar biasa selawat kita nih, ada hadiah motor, ada hadiah apa? Kau cari, tunggu sendiri loh. Mana dari Bangkalbang? Dah ada. OTW. Nah malam ini Bangkalbang nih udah nyiapkan amplop semua. Bapak-bapak, ibu-ibu malam ini subhanallah, alhamdulillah dapat amplop satu orang. Benar saya tidak bohong. Demi Allah dapat amplop satu orang. Kalau saya bohong potong kuku saya ini. Kuku ya, jari saya tak berani. Jadi Bangkalbang akan kasih Bapak Ibu sebuah hadiah. Semuanya dapat amplop. Satu semua. Anda tahu saya. Ada isinya itu apa saya tak tahu. Saya tanya Bangkalbang isinya apa Bangkalbang? Adalah kata dia. Bayang kan tuh. Isinya adalah data. Jadi nih kita ini kesulitan untuk mendata yang umroh ikut nih. Jadi isinya nama, apalah dalam tuh suruh isi nama itu nama mak, nama ibu kandung, itu semua isi. Bawa itu pada pertemuan rumah dinas wali kota. Rumah dinas wali kota bawa itu serahkan dan itu bagi yang mau umroh ya, yang nggak mau umroh saya nggak maksa, jangan nyesal. Kan saya udah dari awal bilang nabung ya. Kalau kita dah nabung tuh kita dah pasang niat, ada rezeki biar sikit masukkan, Allah sedang melihat usaha kita, Allah melihat ikhtiar kita.
tiba-tiba Allah carikan jalan untuk kita dapat rezeki yang tidak kita duga-duga. Ini nabung tak ada, buka rekening tak ada hirau dengan orang nak umrah, dia tak hirau nak umrah. Sudah tak ada niat, justru pasti tak ada ikhtiar. Kalau dah tak ada ikhtiar, manalah anak ada jalan. Maka nanti dari Bang Kalbar ni ngasih amplop, isi itu semua dah diisi. Pertemuan berikutnya serahkan. Itu syarat nak buka rekening ya bah. Yang tak mau nyerahkan, tidak ada paksaan. Siapa yang mau berangkat sama-sama? Yang mau berangkat umroh sama-sama tahun depan? Itu dia semangat. Allahu Akbar. Mau berselawat di Madinah tak? Mau berselawat di kebun kurma Madinah tak? Sambil berselawat sambil metik kurma. Innaka Hamidun Majid. Apa makan? Masalli ala Muhammad. Ambil di kurma. Di kebun kurma. Sedap tak tu? Ayo bu, semangat kita. Yang biasa selawatnya nih, ahli selawat setiap minggu selawat dengan Ashabu Maimanah. Kita semua nanti akan berselawat di Madinah, di makam Nabi Muhammad SAW. Macam mana rasanya? Macam mana rasanya saya pun tak tahu. Mungkin saya sini, ya Allah, kalau di Pontianak yang kita bisa menangis berselawat, orang berselawat itu nangis, Allah, hutang aku banyak, ya aku banyak. Nangis kita di Madinah, tak macam mana rasanya kita berselawat di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah itu umroh, tidak mahal, 25 jutaan. Mana sih cari biaya umroh 25 jutaan? Berapa hari Ustaz? 12 hari. Murah sekali. Tapi itulah supaya murah tuh, hotel itu satu orang tumpang tindih sampai berenam, supaya dapat murah tuh. Biasa berempat jadi berenam gitu. Kumpullah situ, yang merokok kumpulkan yang merokok, yang tak merokok kumpul yang nyugi, yang bersugi kumpulkan dengan yang bersugi. Tidak usah bergabung. Suka kita ramai-ramai berangkat, satu pesawat kita charter. Allahu Akbar. Itu dia. Jadi dari Bang Kalbar nanti ngisi amplop, mengantarkan kita amplop, ambil isi data. Bismillah, saya buka rekening. Saya buka rekening Kalbar, saya mau umroh. Ya Allah, ya Rasulullah, sampaikan hajat saya. Isi data. Dah duitnya tidak usah pusing. Tidak usah pikirkan duitnya. Jangan dipikirkan. Itu kita mau ke rumah Allah. Pandai ya Allah mikirkan. Ya, itu sama-sama kita. Tadi sabar kita dalam ibadah, sabar dalam menjaga maksiat, sabar dalam semua kesusahan-kesusahan kita. Insya Allah, Allah tak janji hidup ni mudah, tapi Allah menegaskan inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ayo, mari kita bersolawat dulu.